juga cukup banyak menderitanya. Dan penyakit ini berkaitan dengan salah satu kelenjar yang ada di tubuh kita, yaitu kelenjar tiroid. Namanya adalah hipotiroid. Ini keluarnya dengan produksi hormonalnya ya? Ya betul, jadi hormon tiroid itu memproduksi hormon yang sifatnya sangat penting dalam metabolisme kita. Jadi ada yang kita sebut mungkin hipertiroid, di mana tiroidnya terlalu tinggi. Gejalanya seperti berdebar-debar begitu dok. Lalu metabolisme sangat tinggi, tangan berkeringat, bahkan terjadi gangguan jantung karena itu harus diberikan untuk melambatkan si jantung. Nah itu pada yang hiper. Bahkan hipertiroid ini kasusnya adalah seseorang yang sudah mengkonsumsi makanan cukup banyak, tetap aja kurus ya. Betul. Nah ini karena produksi tiroidnya yang meningkat. Nah sebaliknya hipotiroid. Sebaliknya, nah inilah yang banyak dialami juga oleh kaum wanita tadi. Dalam hal misalkan begini, kok itu kan terbalik dok. Artinya metabolisme sangat lambat. Pembakaran lemak sangat lambat, makanya terus terjadi lemak itu menumpuk di mana-mana di tubuhnya pada wanita, sehingga kalau mau kurus pun menjadi susah. Pada anak-anak bisa terjadi bahkan gangguan pertumbuhan karena hipotiroid ini, di mana kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid bagi tubuh kita. Kita ada demo nih untuk membandingkan bicara masalah fungsi dari kelenjar tiroid tersebut. Ada apa aja nih? Ada 3 API di sini yang membandingkan kondisi yang hipotiroid, yang normal, dan yang hipertiroid. Kita ingatkan sekali lagi bahwa salah satu fungsi tiroid adalah untuk proses metabolisme, walaupun fungsinya banyak. Metabolisme adalah proses pembakaran protein, lemak, dan karbohidrat. Nah ini ada API, jadi kita ibaratkan. Ini saya sulut. Yang pertama adalah API yang kecil. Dia melambangkan hipotiroid. Lalu API yang kedua adalah yang normal. Jadi pada kita, individu yang normal, maka api yang ada di dalam tubuh kita itu adalah api yang dapat memetabolisme tubuh kita, memetabolisme makanan yang kita makan dengan baik. Dan juga dia akan membantu metabolisme di dalam proses yang lain juga di dalam tubuh kita yang sangat kompleks. Nah ini adalah yang ketiga, di mana terjadi hipertiroid. Ini proses pembakarannya lebih besar ya. Jadi makan sedikit hilang, makan dikit hilang ya. Jadi ini efeknya adalah kalau hiper tidak baik dan hipo juga tidak baik. Yang baik adalah yang seimbang. Yang seimbang. Diharapkan seimbang. Nah saya ada memiliki suatu informasi, suatu tips yang cukup baik ya, di mana pada yang hipotiroid itu bagaimana sih caranya supaya menjadi normal. Menuju ke fase ini tengah. Menuju fase yang di tengah. Artinya kan metabolismenya kurang. Seseorang yang hipotiroid itu akan mengalami obesitas yang tidak bisa diatasi gitu ya. Sudah melalui berbagai macam cara untuk menguruskan diri, misalkan untuk slimming, dia tidak bisa juga. Nah kita harus meningkatkan dok, artinya pembakaran lemak-lemak makanan di dalam tubuh itu, metabolisme. Begitu. Walaupun pada awalnya kita pastikan dulu pemeriksaan secara medis ke dokter, misalnya selama 3-6 bulan itu ada gejala-gejala yang tadi kita ungkapkan mengenai hipotiroid, untuk diperiksa kadar hormon tiroidnya. Apakah benar dalam status demikian? Karena banyak hal yang tidak hanya masalah pembakaran lemak atau berat badan tubuh, hipotiroid ini juga mempengaruhi kesuburan pada wanita. Itu yang dikhawatirkan. Sulit hamil, kadang-kadang sulit hamil. Sulit hamil, ujung-ujungnya karena masalah tiroid. Nah, bahkan ada satu lagi dok, rambutnya mudah rontok. Rambut mudah rontok ya, itu gejalanya. Nah ini bicara masalah solusi, tentunya selain solusi secara medis, tentunya ada perbaikan gaya hidup. Dengan memperhatikan beberapa asupan nutrisi tentunya. Sehingga yang namanya hiper jangan terjadi, hipo juga nggak terjadi, tetap yang terjadi adalah keseimbangan. Yang normal. Nah biasa solusinya yang dianjurkan oleh Dr. Daniel berupa apa? Baik, saya menganjurkan solusi berupa buah-buahan yang mengandung suatu zat yang disebut hidroksi citric acid. Jadi sebuah kandungan yang terdapat di dalam buah-buahan, ya antara lain di dalam kulit dari buah manggis ini. Nah ternyata ekstraksi dari kulit buah manggis ini dapat kita gunakan secara teratur ya dok ya, secara rutin untuk bisa membantu meningkatkan metabolisme. Makanya betul sekali tadi kita harus pastikan kita kadar dari hormonnya. Kadarnya bagaimana? Periksa ke dokter, ke laboratorium, pastikan, lalu lakukan tindakan pencegahan supaya kita bisa semakin sehat. Karena bagaimanapun berbagai terapi atau istilah pencegahan di luar juga jangan digunakan tidak sesuai dengan indikasi ataupun cara pakainya ya. Menarik sekali. Berbagai hal yang berkaitan dengan gangguan kesehatan Anda sebenarnya solusinya ada di sekitar kita. Ya, makasih Dr. Daniel atas informasinya ya. Baik, saat lagi masih banyak informasi menarik di Dokter Indonesia. Saya akan kembali bersama Anda tentunya.
cahaya yang terlalu terang ini bisa ngeblok atau istilahnya produksi dari hormon melatonin. Tidur Anda kurang lelap? Temukan penyebabnya sesaat lagi.